Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallowed Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya. Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih cek aja profil di channel ini ya guys ya. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melihat informasi tentang bagaimana meningkatkan evolusi dari rotan kontak kawan, Lo Feng juga mencarikan perbaikan terbaik untuk kapal alam semesta kelas F milik gurunya, yakni Hu Yanbo. Setelah mencari beberapa waktu, akhirnya Lo Feng mendapatkan mekanik dari perusahaan semesta virtual untuk memperbaiki kapal tersebut dengan biaya totalnya sekitar 180.000 koin Hunyuan atau elemen campuran. Tidak hanya itu, mekanikal dari perusahaan semesta virtual juga dapat memperbaiki sisi sudut kapal yang terbuat dari tembaga hibrida, dan itu menghabiskan 139.000 koin Hunyuan. Dan setelah diperbaiki, pertahanan kapal akan meningkat sebanyak 30% dan serangannya meningkat sebesar 50%. Ketika mengetahui itu, Lo Feng tentu saja setuju untuk memperbaiki sudut kapal tersebut. Total pengeluaran Lo Feng untuk rotan kontak awan dan perbaikan kapal menghabiskan sekitar 400.000 koin Hunyuan atau elemen campuran. Dengan begitu membuat Lo Feng menghela nafas lega karena menghabiskan uang yang banyak sangat mudah sekali. Menurut penjelasan Babata, sudut kapal alam semesta milik Master Hu Yanbo mengandung kekuatan hukum asal dan juga terbuat dari tembaga hibrida. Dengan begitu membuat kapal tersebut dapat menabrak planet dan menghancurkannya. Tidak hanya itu, pertahanan serta serangannya juga sangatlah kuat. Kemudian esok harinya, mekanikal dari perusahaan semesta virtual menghampiri Lo Feng ke kota Xiang. Mereka menggunakan gate teleportasi sehingga memakan waktu singkat untuk sampai kemari. Di dalam villa Lo Feng terdapat sebuah ruang bawah tanah yang luas dan di dalamnya ia menyimpan kapal kelas F tersebut. Bagaimana tidak, Lo Feng mengeluarkan sebanyak 12 miliar koin alam semesta untuk menyewa villa ini. Dengan besarnya luas villa ini, ia dapat menggunakannya sesuka hati. Mekanikal perusahaan semesta virtual itu cukup terkejut dengan kapal alam semesta milik Lo Feng ini. Menurutnya, kapal ini dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Tidak hanya itu, kapal ini biasanya dimiliki oleh pejuang level unding general. Kapan kalian dapat menyelesaikannya? Tanya Lo Feng. Mekanik tersebut menjawab bahwa mereka hanya akan memakan waktu 3 bulan untuk memperbaikinya. Dan pada saat itu juga mereka akan mengembalikan kapal ini ke Lo Feng. Mendengar itu, Lo Feng mengangguk. Setelah urusan selesai, Lo Feng mengajak Dylan untuk segera menemui kakak pertamanya, yakni Hong. Sebagai seorang ketua penjaga, Dylan tentu saja harus mengikuti kemanapun Lo Feng pergi untuk menjamin keamanannya. Namun, saat bertugas kali ini, setengah kesadaran Dylan berada di dalam dunia virtual. Hanya ketika bahaya yang serius terjadi, barulah ia menggunakan seluruh kesadarannya di dunia nyata. Singkat cerita, Lo Feng dan Dylan pun telah sampai di kota Treasury, yang dimana merupakan tempat yang telah mereka janjikan untuk bertemu. Lo Feng dan Dylan sedang menunggu Hong di dalam sebuah kafe
dan tak lama itu pun Hong tiba. Lo Feng langsung berdiri dan menghampiri kakaknya dan menanyakan tempat tinggal Hong. Hong menjelaskan ia saat ini tinggal di sebuah rumah teman gurunya, yaitu di kediaman Bushka. Apakah mereka tahu permasalahannya? Tanya Lo Feng. Hong menjawab, sebagai murid bagaimana mungkin permasalahan ini tidak diketahui oleh gurunya dan Bushka. Karena ketika hubungan Hong dan Ji Qing diketahui, keluarga Ji langsung mendatangi keluarga Bushka. Jika keluarga Ji tidak memandang keluarga Bushka, Hong mengatakan sudah pasti keluarga Ji langsung memudarkannya. Mendengar itu, ekspresi Lo Feng segera berubah. Ia hanya dapat membayangkan situasinya. Bagaimana tidak, Hong saat itu menjalin hubungan dengan Ji Qing. Namun ia tidak mengetahui latar belakangnya sama sekali. Dan tiba-tiba suatu hari, keluarga Ji datang ke kediaman Bushka. Mereka mengamuk dan memperingati Hong agar tidak mendekati Ji Qing. Siapapun dalam keadaan tersebut tidak akan berdaya ketika kekuatan mereka tidak cukup kuat. Dalam hal kekuatan Ji jauh lebih kuat daripada keluarga Bushka. Oleh karena itulah, Bushka sendiri pun tidak dapat melakukan apapun. Pernah suatu hari, Bushka sendiri yang datang ke kediaman Ji atas nama Hong. Namun keluarga Ji atau kepala keluarga Ji bahkan tidak datang menemuinya, sehingga itu membuat Bushka kehilangan mukanya. Ketika Hong menjelaskan tentang hal itu kepada Lo Feng, ekspresinya tampak tertekan. Lo Feng mendengar keluh kesah Hong sambil berpikir, memang benar bahwa Bushka merupakan seorang unding general. Akan tetapi perbedaan kekuatan di level unding terkadang bisa sangat besar. Bagaimana tidak, Ji Tianchang merupakan seorang unding emperor dan ia merupakan sepuh dari kekaisaran Qianwu. Dalam segi kekuatan maupun kekuasaan, ia dapat dengan mudah menekan keluarga Bushka. Dan seperti informasinya, Lo Feng mengetahui bahwa Ji Tianchang merupakan orang yang sombong dan sepertinya ia sangat menentang hubungan Ji Qing dan Hong. Nah, karena itulah ketika perintah penempatan resmi datang, status Lo Feng akan menjadi salah satu yang tertinggi di kekaisaran Qianwu. Ketika saat itu tiba, ia akan datang sendiri ke kediaman keluarga Ji untuk berbicara dengan Ji Tianchang. Di saat Hong menemui Lo Feng di kota Treasury, di sisi lain di dalam sebuah bangunan megah, seseorang melaporkan kepada Ji Tianchang bahwa Hong telah keluar dari kediaman Bushka dan pergi ke kota Treasury. Akhirnya berandal itu keluar dari kediaman Bushka, ucap Ji Tianchang. Menurut informasinya, keluarga Ji sebagai salah satu keluarga kuno yang telah ada lebih dari 100 juta tahun. Mereka juga memiliki banyak ahli waris. Menjadi salah satu ahli waris di dalam keluarga ini bukanlah sesuatu kebanggaan, karena mereka dituntut harus menjadi kuat. Pada masa lampau, ada seorang anak muda dari keluarga Ji bekerja sangat keras dan ia berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan bakatnya yang tidak terlalu buruk, ia akhirnya menjadi pejuang level universe. Nama anak muda itu yaitu Ji Landeng. Namun, di dalam keluarga ini masih cukup banyak memiliki pejuang level tuan domain dan tuan sektor. Lalu suatu hari ketika keluarga Ji mengetahui bahwa Ji Landeng hanya menjalani kehidupan normal, ia saat itu menjalin hubungan dengan seorang pelayan dan memiliki seorang putri bernama Ji Qing dari pelayan tersebut. Ketika beranjak dewasa, Ji Qing menampilkan kemampuan yang sangat memukau dan menjadi seorang jenius yang direkrut oleh tentara bayaran alam semesta dan menjadi anggota inti mereka. Dan sejak saat itu, nasib Ji Landeng segera berubah drastis. Dengan prestasi seperti ini membuat kepala keluarga Ji, yaitu Ji Tianchang, sangat senang dan bersemangat. Lalu, posisi Ji Qing sejak saat itu melonjak dan menjadi 10 tokoh teratas di dalam keluarga Ji.
Bahkan pejuang level tuan sektor di keluarga pun harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dengan situasi inilah, Jilandeng yang merupakan ayah dari Jicing juga sangat marah kepada Jicing karena jatuh hati dengan seorang berandal seperti Hong menurut mereka. Menurut pemikiran Jilandeng, jika putrinya menyukai seorang berandal dan kepala keluarga tidak setuju, maka posisinya di dalam keluarga akan rentan. Dengan begitu, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah, karena Jilandeng mengetahui bahwa Hong berada di luar kediaman Buska, ia akan segera menghampirinya. Lalu singkat cerita, di saat Hong dan Lo Feng sedang mengobrol, tiba-tiba seorang staf kafe masuk dan ia mengatakan bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Hong. Mendengar itu, Hong dan Lo Feng terkejut. Yang mulia, mereka hanya Universe tingkat 9 dan Tuan Domain tingkat 9. Tidak perlu khawatir, ucap Dylan kepada Lo Feng. Lo Feng menghela nafas lega ketika Dylan mengatakan itu. Kemudian, kedua pria tersebut masuk. Dari cara mereka berjalan, sepertinya Tuan Domain tersebut merupakan seorang penjaga atau pengawal. Ketika melihat pria di depan, Hong mengerutkan alisnya. Salam. Saya adalah Jilandeng, ayah dari Jicing, ucap Jilandeng memperkenalkan dirinya. Mendengar itu, Hong segera berdiri dan menyapanya. Tuan Ji, ucap Hong. Melihat Hong berdiri, Jilandeng mengetahui bahwa pemuda inilah yang bernama Hong. Kemudian, Jilandeng menjelaskan tanpa adanya niat jahat. Ia mengatakan bahwa Hong merupakan seorang pejuang tunggal yang luar biasa dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Akan tetapi situasinya berbeda dengan Jicing. Ia adalah ahli waris dari keluarga Ji, dan di dalamnya terdapat berbagai macam tekanan. Jika terpeleset sedikit saja, maka semua usaha akan sia-sia. Jilanding menjelaskan, sekarang hubungan Jicing dan Hong telah diketahui oleh kepala keluarga Ji. Dengan begitu, Jilanding meminta Hong untuk segera menjauhi Jicing dan melupakannya. Mendengar itu, Hong hanya bisa membisu tanpa sepatah kata pun. Dan Hong saat ini sudah menjadi pemuda sad boy ya guys ya. Hong menggenggam tinjuannya erat-erat dan ekspresinya segera berubah. Setelah mengatakan itu, Jilandeng berbalik untuk pergi meninggalkan ruangan kafe ini. Bahkan ketika ia berbicara, ia tidak melihat ke arah Lo Feng dan Dylan yang merupakan seorang pejuang level Undiying sekalipun. Ini dikarenakan ketika pejuang Undiying menyembunyikan energi mereka, bagaimana mungkin seseorang seperti Jilandeng dapat merasakannya? Lo Feng memperhatikan Hong yang tampak tidak berdaya dan pucat. Hah, ini sungguh lucu, ucap Hong. Tidak ada yang lucu, ucap Lo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Lo Feng melihat dengan jelas situasinya. Meskipun ayah Jicing tampak sangat sopan, namun arti di dalam kata-katanya barusan sangat dalam dan membenci Hong. Dengan begitulah Hong merasa sangat buruk. Kemudian Lo Feng memegang pundak Hong dan berkata, "Bersabarlah," ucap Lo Feng. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Ayo gaskan. Bye.